Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema pembahasan yang sama dan masih dengan orang yang sama juga di sini, walaupun kita sudah ada di penghujung ya, Mbak ya. Yeah. Nah, kalau di sebelumnya tadi udah bahas nih pergerakan perempuan seperti apa aja nih nanti yang akan dilakukan di International Women's Day, terus juga harapannya yang seperti apa. Nah, tantangan yang dihadapi seperti apa itu yang belum kita tahu nih. Iya. Tantangan seperti apa yang dihadapi tuh, Mbak? Tantangannya, wah ini berat sih ya. Mengumpulkan komunitas itu tidak sesusah yang dibayangkan gitu ya. Tidak sesusah yang dibayangkan. Iya. Nah, tantangannya itu malah pas pemilu kemarin sih. Kenapa waktu pemilu kemarin? Jadi ini betul-betul kayak wow, ini kita akan dihadapi pemilu. Jadi kami berpikiran sebetulnya kan acaranya akan dilakukan di awal Januari, tapi awal Januari kita belum akan mendengar siapa yang akan memimpin gitu ya. Jadi kami khawatir agenda yang kami akan bawa di awal Januari itu tidak sampai tidak berkelanjutan, maksudnya tidak akan menjadi isu yang ditangkap oleh presiden yang baru gitu. Jadi itu tantangan, tapi ada juga peluang kemarin kalau misalnya kita dorong di Januari, at least kita bisa diprioritaskan gitu ya isu yang baru perempuan. Nah itu kemarin jadi tantangan. Jadi akhirnya oke lah ya, kita selesaikan dulu pemilu ini gitu ya. Biarkan ini selesai dulu. Benar. Selesaikan aja dulu, kemudian akhirnya kami harus merubah targetnya gitu ya. Targetnya memang artinya kita mau kebijakan ini menjadi rujukan bagi pemerintah yang baru gitu. Tidak menitipkan sebagai prioritas di rezim yang lama gitu. Karena rezim yang lama tuh kan cuma sampai Oktober nanti kan selesai gitu. Nah, setelah itu kan bergantung dong dengan siapa yang terpilih setelahnya gitu. Jadi kami mau tantangannya itu sebetulnya itu ya. Jadi kami maunya tujuan ini itu dibawa dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Oke, maunya seperti itu. Jadi bisa berkelanjutan lebih panjang. Ada dibahas, ditanggapi dengan lebih serius juga. Betul, dengan yang baru. Dengan yang baru. Kita nggak mau dong nanti ditempel-tempelin aja isu perempuan sama yang lama gitu ya. Wah, ini karena kita kerja sudah baik sekali kemudian ditempel isunya. Nah, kami nggak mau. Kami mau lebih pasti ke pemerintahan yang baru gitu ya. Jadi agendanya bisa dipantau selama dia bekerja 5 tahun benar mendatang 5 tahun mendatang nanti seperti apa itu juga harus lebih jelas. Tanggapannya seperti apa itu juga bisa dipantau dengan kita semua ya. Benar, para peserta yang akan datang nanti. Nah, selain itu mungkin tantangannya juga karena acaranya di Jakarta ya. Acaranya di Jakarta itu jauh dari kontrol kita, kayak semua kebutuhan yang teknis-teknis itu betul-betul seharusnya kan enak dikontrol kalau dia dekat. Ini jauh, jadi memang ya agak sedikit kewalahan, itu tantangan sekali karena lokasi jauh. Tapi di satu sisi juga aku ngerasa agak lebih santai karena ya Jakarta gitu, belum IKN ya. Itu sih begitu. Nah, ini kan Mbak ini juga pernah dilakukan, terus ini harus ada research dan lain-lainnya. Persiapannya lumayan, ini bukan lagi lumayan sih, emang benar-benar berat dan banyak. Tapi pernah juga nggak sih menghadapi berbagai macam rentetan itu? Oh, dari rentetan acara ini maksudnya ya? Iya. Dari yang dulu kalau yang sekarang. Bosen tuh enggak ya, cuman emang kayak karena tantangannya meningkat kan. Oh iya benar. Jadi kayak wow gitu. Ini lagi, udah ini, ada yang ini lagi gitu ya. Ada lagi ya yang seberat ini gitu ya. Jadi emang kayak tantangan itu sendiri tuh sebetulnya jadi motivasi sih. Jadi emang hampir tidak pernah jenuh. Dan karena aku tadi waktu di jalan Tari mikir kan, wah aku tuh orangnya senang belajar ya. Aku baru sadar itu gitu. Mbak Dina baru sadar. Baru sadar. Dari mana aja Mbak Dina? Jadi aku baru sadar ternyata, wow aku tuh suka belajar ya orangnya gitu. Karena aku juga rutin baca buku. Selain baca buku kan aku suka suka mendengarkan podcast juga gitu ya. Jadi banyak informasi baru. Terus kalau aku udah suka sama sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran gitu ya, aku suka tenggelam dalam pengetahuan itu gitu. Misalnya aku kayak
Karena aku punya banyak koleksi buku tadi di rumah. Banyak banget gitu ya. iya. Jadi emang aku punya siklus membaca yang menurutku sangat terplanning dengan baik gitu. Jadi kayak misalnya tahun pertama itu suka bacanya yang novel klasik gitu ya. Terus tahun selanjutnya bacaannya lebih agak berat ke teori, bacaan selanjutnya tahun selanjutnya lebih ke antropologi. Nah, pas ini gitu ya, aku betul-betul pas isu reforma agraria aku betul tenggelam dalam tenggelam dalam ilmu itu gitu ya, tenggelam dalam pengetahuan itu, dan akhirnya menemukan sesuatu yang baru itu sama kayak nemuin teman baru, tau nggak? Dan bagiku setiap menemukan teman baru, menemukan buku baru, menemukan pengetahuan baru itu menjadi sangat menyenangkan gitu, salah satu sumber kebahagiaan gitu. Jadi aku hampir nggak pernah merasa jenuh gitu ya, karena pikiranku tumbuh gitu, dan aku juga tumbuh dengan itu gitu dengan ya. itu semua ya. Iya. Tapi gimana sih caranya untuk menumbuhkan minat baca yang apalagi sekarang kita tahu nih Indonesia kita khususkanlah Bengkulu gitu ya, minimnya literasi. Itu dia. Itu kalau menurut Mbak Dinar sendiri gimana sih cara untuk mulainya? Karena umur berapapun, usia berapapun itu belum telat ya untuk menimbulkan menumbuhkan hobi yang baik ini gitu loh. Benar, Gimana sih caranya, Mbak? Aku nggak tahu tadi. Aku nggak tahu caranya kecuali memulai membaca gitu ya. Mungkin dari yang ringan-ringan dulu kali ya. Nggak ada bacaan itu menurutku yang ringan Yang ya. mungkin mulai dibiasakan dengan baca-bacaannya yang lebih pendek. Atau mungkin gini kali ya, kalau aku tuh jatuh cinta pertama membaca buku itu kalau zamannya SMP ya, zamannya SMP kan Harry Potter gitu ya. Nah jadi memang itu mendorong imajinasi gitu ya. Pas agak menuju dewasa gitu ya, aku membaca novel-novel yang psikologis gitu ya, jadi psikoanalisa. Nah membaca itu menurutku baiknya itu disesuaikan dengan kondisi batin gitu saat ya. itu. Secara psikologi itu kondisimu seperti apa sih? Misalnya kayak aku lagi aku anxiety segala macam. Nah, anxiety, terus kekeringan, kecemasan segala macam itu membaca novel yang psikoanalisa baiknya. Karena apa? Karena dengan membaca itu kita menjadi lebih batin kita lebih oke lebih juga, tenang gitu ya, benar. lebih mapan secara pemikiran gitu ya. benar-benar. Jadi mulai dari yang apa nih yang dirasain nih? Iya, Nah, apa yang carilah dirasain. yang relate gitu ya, Benar. Mbak ya. Kalau misalnya tali lagi jatuh cinta gitu, baca aja Yang romansa novel-novel gitu-gitu ya. yang romance gitu. Nah karena itu wah ini aku banget tuh gitu. Begitu ya. Dan menyenangkan loh. Menyenangkan. Nah, seperti itu pemirsa caranya untuk menumbuhkan minat bacanya ya. Ini malah kita merembet ke literasi. Oke, Mbak Dinar sebenarnya masih banyak nih yang bahas, tapi sayang kita terbatas dengan waktu ini Mbak Dinar. Tapi sebelum kita closing juga Mbak Dinar boleh disampaikan nih kepada para pemirsa, bagaimana sih seharusnya kita menjadi perempuan itu harusnya seperti apa? Boleh disampaikan Mbak Dinar? Iya, ini sebenarnya aku nggak tahu ya apakah ini akan bermanfaat gitu ya, tapi setidaknya gitu ya, aku merasa diriku aku sebagai perempuan itu terus menjadi gitu ya, karena perempuan itu adalah proses menjadi gitu ya, menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi menurutku untuk menjadi perempuan yang lebih, kalau bahasa anak sekarang kan bold ya, yang lebih tegas gitu ya, itu satu aja caranya, memperkuat keyakinan dan kepercayaan diri gitu ya. Jadi kita harus berani gitu ya, harus speak up gitu ya, dan harus mulai kembali ke semua yang kita miliki sebagai perempuan gitu ya. Jadi kayak misalnya pengetahuan, cara gitu ya, apapun yang kita miliki itu memang harus kita explore gitu, dan kita harus expose itu sebagai identitas kita sebagai perempuan. Karena kalau nggak di-expose itu malah ke-capture dengan masalah-masalah yang lain. Jadi menurutku itu sih. Oke. Jadi harus tingkatkan kepercayaan diri itu tadi. Iya, itu penting sekali. Dan ada satu quotes yang selalu aku sampaikan kalau misalnya ada pertemuan dengan perempuan, ada bukunya Tiffany gitu ya. Jadi dia bilang kepada siapapun yang memberikan kepercayaan diri, berterima kasihlah. Jadi itu penting banget menurutku. Oke. Luar biasa ya. Mbak terima kasih banyak karena hari ini udah sharing-sharing
bersama kami. Iya. Udah luar biasa banget membagikan berbagai macam ilmunya juga. Iya. Terima kasih banget, semoga nanti kegiatan berjalan dengan lancar, semua harapannya sesuai. Amin. Amin ya Mbak ya. Iya. Terima kasih banyak Mbak Dina. Iya, sama-sama teman-teman. Terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.